Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu untuk kelas 9B. Vino? Oke. Alfian Yoga? Asada? Cahya? Kalista? Desta? Pembelajaran dimulai, kita coba main game dulu. Ini untuk melatih konsentrasi anak-anak. Ketika Bu Sinta bilang pagi, anak-anak tepuk 3 kali. Bisa? Kalau Bu Sinta bilang siang, tepuk 2 kali. Kemudian kalau bilang malam, anak-anak tangannya gini. Gini, nggak tepuk tapi gini. Bisa kita mulai? Yuk. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Sekarang kita agak cepat kan ritmenya. Pagi. Siang. 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 Malam. 1. Terakhir ini. Pagi. Ayo, tangannya diangkat. Siang. Siang. Malam. Tetap ada. Oke, untuk senang-senang aja. Nah, anak-anak, pada bimbingan kita kali ini, kita akan membahas tentang feeling, tentang emosi, tentang perasaan. Nah, sekarang Bu Sinta ingin anak-anak, mesti kan bosan ya kalau Bu Sinta terus yang ngomong. Bosan? Jelas. Nah, sekarang supaya kita nggak bosan, nanti anak-anak juga aktivitas. Di sini, Bu Sinta akan menuliskan, ada judul, namanya My Feeling. Ada yang tahu feeling itu apa? Perasaan, betul. Nah, Bu Sinta ingin masing-masing tiap anak maju ke depan, kemudian mengekspresikan perasaan yang dialami saat ini, bebas. Tinggal menuliskan, misal hari ini senang, jadinya kalian bisa menggambarkan, nah gini. Kalau setengah-setengah mungkin gini. Gini. Apa gimana? Kreasi kalian saja. Sudah siap? Oke. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk anak-anak yang berani maju. Baik, Ibu lihat my feeling atau perasaan kalian itu bermacam-macam ya di sini. Kalau ini anak-anak bisa lihat, ini perasaannya bagaimana? Sangat sedih, bad mood, ngeleh. Oke, belum sarapan. Sakit juga. Mas Amar masih sakit nggih? Sakit. Udah minum obat belum, Le? Belum. Nanti Ibu ada obat, tak kasih obat ya nanti. Kemudian di atas ini ada yang senyumnya merangkak ke atas, jadinya ekspresinya apa? Senang atau bahagia. Kemudian di sini ada yang rata. Rata itu apa maksudnya? Apa? Biasa. Oh, biasa-biasa. Tadi yang ada yang perempuan sebagian, ada yang laki-laki juga ya. Ini biasa-biasa aja. Ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan atau mengungkapkan emosi kalian, perasaan kalian. Nah, dari ini tadi, kegiatan kita tadi, ada yang kalian dapatkan tidak? Atau ada hikmah sedikit yang kalian dapatkan tidak? Ada? Nathaniela? Bisa sampaikan?
Ya, jadi kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian sehingga kalian tidak memendam perasaan itu. Mas Amar, kalau misal perasaannya bisa diungkapkan, tidak terpendam, apa yang terjadi? Kalau perasaan itu bisa diungkapkan? Lega. Kalau terpendam, yang terjadi apa anak-anak? Stres. Di sini adakah yang suka memendam perasaan? Ada. Nah, kalian bisa dengan mengungkapkan, misal tidak harus menulis di depan. Kalian bisa punya buku diary juga untuk mengungkapkan perasaan kalian atau punya teman dekat. Nah, hari ini pembahasan kita yaitu tentang emosi, tentang kelola emosi anak-anak. Nah, sebelum lanjut itu, apa toh emosi itu? Ada yang tahu emosi itu apa? Apa? Mbak Nanda, emosi itu apa? Kalian tahu nggak emosi itu apa? Perasaan, betul sekali. Perasaan yang bagaimana, Mas Yuda? Yang sedih, betul. Kemudian yang apa lagi? Vino, perasaan sedih. Terus apa lagi? Marah. Terus apa lagi, Han? Pusing. Sudah tadi nulisnya sedih, sekarang dikasih pertanyaan. Oh, kamu seneng ya tadi? Oh, seneng. Yang sedih tadi yang lainnya. Baik, hari ini Bu Sinta akan menjelaskan beberapa emosi. Emosi itu apa? Kemudian apa saja toh emosi itu? Nah, di sini ada berbagai macam emosi. Jadi, emosi itu adalah suasana hati atau perasaan kalian yang kalian rasakan. Apa? Sudah? Sudah ya? Nah, di sini ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Yang ke satu ada emosi bahagia, happiness. Biasanya ditandai dengan senyum, merekah, kelihatan giginya, pokoknya matanya kemudian jadi cekung. Nah, itu biasanya bahagia. Bisa misalnya sukacita, misal dibelikan apa barang atau lain-lain, kemudian kebanggaan, menang lomba, dan lain-lain. Nah, itu emosi bahagia. Kemudian, yang kedua ada yang namanya emosi apa? Sedih. Emosi sedih itu apa? Emosi sedih itu misalnya ditandai dengan kekecewaan, kesedihan, misalnya ditinggal orang yang kita sayangi, misalnya orang tua atau apa, keluarga. Nah, itu kan pasti sangat sedih. Kemudian kehilangan buku atau hewan yang kita sayangi meninggal. Nah, itu juga menimbulkan kesedihan. Nah, sekarang Bu Sinta punya sedikit tips untuk anak-anak. Tips dalam mengendalikan emosi ketika, kalau ini khususnya emosi ketika marah atau emosi negatif. Jadi, emosi itu ada dua ya, emosi positif dan negatif. Kalau positif itu yang senang, gembira, yang baik-baik. Kemudian, kalau yang negatif itu yang kurang baik, tapi nggak masalah. Kalau kita emosi, Bu Sinta pun juga pastinya pernah emosi yang negatif, dan itu sangat manusiawi. Hanya saja kita harus bisa mengendalikan supaya diri kita tidak menjadi budak emosi yang negatif itu. Nah, bagaimana caranya? Ini yang biasanya Ibu lakukan. Nanti harapan Ibu kalian bisa melakukan ini juga. Jadi Bu Sinta punya ilmu, tak sampaikan ke anak-anak. Anak-anak bisa melakukan, kita semua bisa melakukan.
lakukan. Nah, kalau kalian sedang emosi, kita ada rumus mengendalikan diri dengan rumus tanya. Tanya itu apa? T. Singkatan ya tanya itu. T. T yang ke satu ada terima. Terima itu apa jadinya? Jadi kita menerima dulu. Tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Ketika kamu menolak emosi itu, kalian akan tersiksa. Coba sekarang kita latihan dulu. Duduknya agak maju, agak jangan senderan dulu. Sena Yuda agak maju dulu. Nah, kemudian silakan anak-anak untuk bayangkan ketika kalian di rumah, pulang dari sekolah, tidak ada makanan, di rumah berantakan, kepala kalian sedang panas-panasnya, kalian melihat itu. Coba kalian tenang dulu ketika menghadapi itu, kalian coba pejamkan matamu. Sekarang pejamkan mata kalian. Kita merasa sedang dalam kondisi tidak nyaman itu. Ayo anak-anak, tutup mata kalian. Tutup mata kalian, ya. Kemudian kalian berada di kondisi itu, kondisi di mana kalian sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, sedang pusing, kemudian di rumah, posisi rumah berantakan. Nah, kalian terima, kalian duduk di kursi, duduk di sofa. Kemudian kalian tarik nafas dalam-dalam dari hidung kalian, kemudian keluarkan pelan-pelan. Yuk, tenang, kemudian keluarkan pelan-pelan. Kalian terima perasaan itu. Saya merasa sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang sakit. Kalian terima. Nah, kemudian pelan-pelan kalian buka mata kalian. Pelan-pelan saja. Nah, ketika kalian menghadapi masalah besok, hal pertama yang ibu inginkan ketika kalian kondisi marah besok, kayak gitu. Kalian tenang dulu. Kemudian tarik nafas dulu. Jadi ketika ada emosi orang yang tiba-tiba datang, ngajak gelut, kalian diam dulu. Diam, kemudian tarik nafas pelan-pelan. Gitu nggih? Anak-anak paham? Ketika besok ada masalah gitu ya, hal pertama yang dilakukan kayak gitu dulu. Kemudian yang kedua, sulit memang, tapi harus kita coba pelan-pelan. Kemudian yang kedua, amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu, apakah dia marah atau sedih. Nah, itu tadi sudah disampaikan juga, kalian sudah duduk. Kalian sudah merasakan, aku sekarang perasaanku gimana? Kalian bilang sama dirimu, aku sedang marah, aku sedang sakit kepala. Nah, itu kalian juga dalam pikiran kalian diomongkan. Itu rumusnya. Tadi sudah sekalian kita lakukan. Kemudian yang ketiga, nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kondisi. Bu, lah misal saya kejadiannya tidak sedang duduk, tidak ada kursi, bagaimana? Kamu bisa langsung duduk di bawah nggak masalah, atau senderan di tembok juga nggak masalah, gitu. Kemudian yang keempat, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Nah, ketika hal itu terjadi, kalian bisa untuk memahami perasaan. Jadi tidak menahan loh, ini tidak menahan, tapi kalian pahami perasaanmu, kemudian bisa sampaikan, aku hebat, aku tidak akan kalah dengan emosiku ini. Kemudian kalau sudah kayak gitu kita menenangkan, baru kita cari solusi. Ini aksinya. Aksinya setelah semua terkendali, kamu sudah mencoba untuk meredam perasaan itu, kita sama-sama melakukan tindakan atau respon positif. Nah, respon ini kita lakukan dengan, kalau sini ada rumus I-message atau pesanku. Jadi, di I-message itu ada 3 rumusnya.
Saya merasa, ini yang ke satu, titik. Perasaanmu tadi. Saya merasa sakit kepala, saya merasa pusing, saya merasa marah, saya merasa jengkel. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saya merasa jengkel karena melihat, melihat apa? Misal tadi melihat rumah berantakan, melihat tidak ada makanan, atau melihat dia mengambil barangku. Kayak gitu. Jadi ini rumus 1, ini rumus 2, ini rumus 3, rumus 2 ini. Kemudian rumus 3, saya berharap ini belum tentu melihat ya. Jadi di sini ini aja. Tulis alasannya karena apa. Kemudian yang ketiga, saya berharap kamu, misal di rumah tadi, saya berharap orang rumah bisa merapikan, atau saya berharap nanti saya bisa membersihkan rumah, atau ketika barang saya diambil, saya berharap kamu bilang ke saya kalau mau mengambil barangku. Jadi rumus ini bisa kalian sampaikan ke orang atau bisa kalian sampaikan untuk dirimu masing-masing. Begitu. Paham belum anak-anak? Paham. Nah, rencananya di sini kita ada suatu kejadian ya. Kejadian. Nanti ini ibaratnya Bu Sinta lagi skenario, nanti kalian yang melakukan ya. Jadi di sekolah Mbak Nathaniela itu sedang asik bermain, misal bermain permainan apa ya Mbak biasa nih? Kalian main apa? Uno. Sedang asik bermain Uno. Kemudian temanmu Asada nanti tiba-tiba ambil kartunya tanpa bilang. Begitu. Nah, yang kamu lakukan bagaimana? Gitu. Bisa dimulai? Ini yang mau menjadi yang jengkel atau marah siapa? Nathaniela atau Asada? Dibalik juga bisa. Atau Nathaniela kayak ini. Ini aja ya, Nathaniela yang punya Uno, Asada yang merebut Uno, gitu aja ya. Ya, bisa kita mulai. Nanti bisa dilakukan tadi rumus yang tanya tadi sama ini. iMessage ini bisa kamu lakukan, ya. Posisinya kamu sedang main-main aja di situ, nah gitu. Sudah? Oke, anak-anak bisa tepuk tangan dulu. Masih di sini. Oke, anak-anak, kalian tadi lihat teman kalian maju ke depan? Lihat. Kemudian yang kita bahas tadi kan ada rumus tanya dan iMessage. Itu sudah sesuai atau belum? Sudah atau belum? Belum. Tadi kan ketika Nathaniela sedang, misal kita sedang main gini ya. Kemudian Asada kan ngambil ya. Misal Nathaniela di sini. Misal Bu Sinta jadi Nathaniela. Kemudian Bu Sinta lagi bermain apa, barang atau kartu. Kemudian Asada tadi gimana? Set, gitu kan? Oke. Kita emosi nih. Emosi. Saya tenang dulu. Kita diam, posisinya cuma diam aja. Tapi kita sedang meredam, aku lagi marah ini. Kita ingat-ingat lagi perasaan kita. Aku sedang marah ini, dia ambil kartuku. Kayak gitu toh. Kemudian sambil tarik nafas, kemudian kita datanglah ke Asada. Kita ngomong ke Asada, ke teman kita. Asada, aku lagi jengkel, marah ini karena kamu mengambil kartuku atau barangku.
Aku tuh pengennya kalau kamu ngambil barangku, kamu itu ngomong dulu baik-baik. Kan aku juga nanti bisa ngambil keputusan mau minjemi atau tidak. Kalau kayak gini kan aku juga susah, aku nggak suka kalau kayak gini. Gitu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan ini, kita sudah menyampaikan perasaan kita, kemudian alasan kita kenapa marah jengkel, kemudian kita punya harapan. Aku tuh pengennya kamu begini, jadi dia paham. Gitu ya. Nah, Asada, kedepannya teman-teman kalau ada yang kayak gitu di posisi Asada bisa paham. Tepuk tangan, sudah boleh duduk. Gitu, Ibu harap kedepannya anak-anak bisa melakukannya, kemudian bisa mengelola emosi kalian. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Harapan Ibu anak-anak menjadi anak-anak yang baik, bisa mengelola emosi, bisa paham emosinya, dan menyelesaikan emosi kalian. Itu saja dari Ibu. Ibu cukupkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.